Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Betapa segar rasanya ketika air mengguyur tubuh ini, menghilangkan rasa lengket di badan, penat, dan juga rasa takut yang dari tadi masih hinggap. Setelah ritual mandi, aku memilih berbaring sejenak sebelum ikut pergi ke pemakaman anak Bu Zulaikha. Mas, bangun mas. Udah mau jam 10 ini, kamu gak ikut ke pemakaman? Saut istriku membangunkanku. Kubuka mata secara perlahan. Perasaan tidurku baru 5 menit. Mengapa jam sudah menunjukkan angka 10? Sungguh, waktu cepat berlalu. Kamu itu loh mas, kebiasaan. Nempel kasur dikit langsung molor. Cepat ganti pakaian, kita ikut ke pemakaman. Tita istriku. Gegas aku bangun, mencuci muka, dan mengganti pakaian. Dan bersama istri menuju rumah duka. Terlihat keranda akan diangkat oleh 4 orang. 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Saat ini aku sedang berada di pemakaman umum. Ustadz sedang melantunkan surat Al-Fatihah, dikirim pada almarhum. Kamu sudah tahu bukan? Terdengar suara berbisik lirik di telingaku. Gegas ku menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun tak kudapati sosok yang sedang berbisik padaku. Semua orang terlihat sedang khusyuk membaca surat Al-Fatihah sambil menundukkan kepala. Kurasakan seseorang meniup tengkuku. Tubuhku seketika merinding. Dan mengapa orang-orang di sekitar nampak seperti batu, tak bergerak sama sekali. Semua orang dalam posisi menunduk. Mas, Laras mengejutkanku. Ayo pulang, itu semua orang pada pulang mas. Kamu malah bengong di sini, ucap Laras. Iya ayo pulang, ucapku seperti orang linglung. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Sepanjang jalan aku masih dengan pemikiranku yang berada di mana-mana. Mengapa rentetan peristiwa mistis ini terjadi padaku? Roiman? Panggil seseorang yang kutaksir usianya tak jauh berbeda denganku. Iya mas. Mohon maaf, dengan mas siapa ya? Tanyaku bingung. Pasalnya aku benar-benar tak mengetahui siapa sosok yang mengajakku bicara. Namun, nampaknya ia sangat akrab denganku. Terbukti dari dia yang memanggilku tanpa embel-embel mas. Lah, kamu ini pikun atau lupa ingatan? Kok bangun dari pingsan gak ngenalin aku toh? Ucapnya. Aku masih terdiam, menunggu ia menyebut namanya. Ini aku loh, Tinan Imtinan. Mau sudah ingat sih? Aku loh yang sering bantu kamu nanam kacang di lahanmu di ujung sana. Ucapnya sembari memutar badan menuju ke arah lahan kosong di ujung desa. Lahannya ia tunjuk memang merupakan lahanku. Namun rasanya, lahan tersebut sama sekali belum kutanami apa-apa. Lahan tersebut memang sudah dibersihkan dengan menyewa beberapa anak muda untuk digunakan tenaganya membersihkan lahan tersebut. Anak muda yang kusewa pun kubawa dari kota. Saat itu rumah yang kutempati sekarang sedang tahap renovasi. Tapi seingatku lahan itu belum kutanami, ucapku. Belum ditanami bagaimana? Udah setengah lahan lo kita tanam. Kamu malah pingsan. Dan sampai sekarang belum dilanjutkan. Itu yang mau kutanya. Masih mau lanjut dak nanamnya? Soalnya aku juga mau nanam padi di sawahku, ucapnya lagi.
Iya, besok temani aku ke LAN saja. Rumahmu yang mana? Nanti kalanya naik motorku saja, usulku. Lah, rumahku saja kamu udah ingat. Itu loh, di lorong sebelah rumah Bu Sulaiha. Pokoknya rumah pertama yang kamu lihat pas masuk ke lorong itu rumahku. Nanti aku saja yang jalan ke rumahmu, nggak usah jemput. Seingatku memang ada jalan kecil di samping rumah Bu Sulaiha. Rumah Bu Sulaiha dan rumahku berada di jajaran yang sama. Tepatnya berada di jalan poros atau utama. Oh iya, kenapa aku bisa pingsan? Di mana aku pingsan? Tanyaku. Mana aku tahu kenapa kamu bisa pingsan. Kamu itu pingsannya di lahan. Lawang kita lagi sama-sama nanam kacang kok. Tinan mulai menjelaskan. Tapi ya, sebelum kamu pingsan iku, seingatku ada bapak-bapak yang nyamperin kamu. Nggak tahulah siapa bapak itu. Aku nggak lihat, cuma lihat punggungnya saja. Lanjutnya, kembali aku terkejut dengan ucapannya. Sungguh, aku sama sekali tak mengingat dengan semua apa yang ia katakan. Yang ku ingat hanyalah semua kejadian yang ku alami selama di mimpi. Atensiku terlalih pada sosok jauh di dalam kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit tersebut nampak tak terawat dan banyak tanaman liar tumbuh di dalamnya. Sosok tersebut tanpa samar, namun aku masih gak jelas siapa sosok itu. Sosok yang sedang berdiri diam di samping pohon sawit terdalam, memandang tajam ke arahku. Nenek di warung kecil. Man, lihat ini apa toh? Pertanyaan Tinan membuatku terkejut dan berlari sejenak menatapnya. Itu, kamu lihat dak nenek-nenek tisi? Ucapanku terhenti kala tak lagi kulihat sosok tersebut. Jangan ngawur kamu, Man. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jangan nakutin. Kamu udah ingat 3 hari setelah kamu pindah ke sini, anak Pak Ranto yang gadis itu tidak apa sudah tidak ada nyawa di dalam sana. Ia menunjuk kebun sawit tadi dengan isyarat mulut. Hah? Hahi, kan kamu, Man, orang yang pertama dapat mayate. Imtinan berlalu pergi mendahuliku. Hari ini aku akan melihat lahanku yang kata Imtinan sudah kutanami kacang. Mas, sarapan dulu. Istriku berucap dari arah dapur. Kulangkahkan kaki menuju dapur. Perut ini memang sudah sedari tadi minta diisi. Dek, panggilku. Kenapa mas? Jawabnya menoleh. Sudah berapa hari kita pindah ke desa ini? Gerakan istriku yang hendak menyuap nasi ke mulut terhenti ketika mendengar pertanyaanku. Kamu ndak sakit kan mas? Kok kita pindahan kamu ndak ingat sih? Ucapnya. Ndak dek, mungkin efek pingsan 2 hari, makanya mas lupa gitu. Ucapku menenangkan. Mosok sih mas? Istriku mengenyitkan dahi. Setauku kalau cuma pingsan itu, ya ndak ada kejadian yang bakalan terlupa. Kecuali mas pingsan akibat kebentur bak. Laras membesarkan bola matanya, seakan menyadari sesuatu. Jangan-jangan kamu lupa ingatan mas. Jangan-jangan kamu pingsan kemarin lantaran terbentur batu. Asumsinya. Dek, adik kan denger apa kata dokter. Mas baik-baik saja, ucapku. Masa sih? Lantaran pingsan, kamu jadi lupa ingatan. Jadi sudah berapa hari kita pindah ke desa ini, dek? Ujarku kembali ke topik awal. Dengan hari ini sih sudah 12 hari mas. Nopo toh? Tanyanya lagi. Dalam mimpi mas, kita pindahnya baru sehari dek, jawabku. Dan hanya ingatan yang dalam mimpi yang mas ingat.
Lanjutku lagi. Kok iso mas? Selama seminggu sebelum mas pingsan, ada yang aneh tidak dari mas? Tanyaku lagi. Tak ingat dulu. Istriku mencoba mengingat. Oh, ada mas. Mas ingat dak? Hari kedua kita pindah di sini, mas pergi sore-sore. Mas bilang mau lihat lahan. Laras mulai bercerita. Mas perginya jam 5 sore, tapi pulangnya jam 2 malam. Laras tanya, tapi mas malah tidak jawab. Baju mas ada noda darahnya. Aku kaget mas waktu itu. Kupikir mas bunuh orang. Ucapan Laras membuatku terkejut. Tapi kata mas, itu darah ayam liar yang masuk ke lahan mas. Mas juga nunjukin ayamnya. Lanjutnya lagi. Baju yang mas pakai malam itu mana dik? Tanyaku. Mas bakar. Mas gak kasih tahu buat nyuci baju itu. Kata mas, kalau udah kena darah gak boleh pakai lagi. Padahal kan sayang, bajunya masih bagus mas. Jawab istriku panjang lebar. Terus, bagaimana ceritanya mas yang pertama ketemu sama mayat anak Pak Ranto? Kata mas sih, mas seperti dengar orang minta tolong gitu dari dalam kebun sawit. Terus mas masuk. Tahu-taunya bener ada anak Pak Ranto di situ. Tapi kata mas ketemu sama anak Pak Ranto dalam keadaan udah gak ada nyawa. Jelas Laras. Aku benar-benar tak mengingat semua yang Laras ceritakan. Yang kuingat tanya aku yang baru sehari pindah ke desa ini dan Bu Sulaiha meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa banyak kejadian yang tak kuingat? Kasihan lo itu gadis mas. Celetuk Laras. Gadis? Siapa gadis dek? Tanyaku. Nama anak Pak Ranto itu. Jawabnya. Kasihan kenapa? Tanyaku. Kondisi mayatnya seperti habis dibunuh orang gitu mas. Banyak darah di bagian perutnya. Duh kasihan mas. Kayaknya dia dibunuh udah lama deh. Soalnya darah di badannya udah mengering. Laras bercerita. Astagfirullah. Udah didapat pembunuhnya dek? Tanyaku kaget. Didapat gimana? Lawang mayatnya langsung dikubur hari itu juga sama warga. Lah, tidak dilapor polisi dulu? Tanyaku bingung. Setauku jika ada kasus pembunuhan, polisi harus campur tangan sampai sang pelaku mendapat ganjaran dari perbuatannya. Tidak ada yang melapor mas. Keluarga gadis di desa ini cuma neneknya saja. Neneknya kenapa tidak melapor? Masa cucunya dibunuh dia pasrah? Ucapku sensi. Ya tidak bisa. Laras mulai membersihkan meja makan. Saking asiknya bercerita, hingga tak sadar jika makananku telah tandas. Tidak bisa gimana? Neneknya sudah meninggal mas. Mas ini beneran tak ingat apa? Neneknya dikubur di hari yang sama dengan gadis. Lanjut Laras. Hah? Gimana dek? Aku bingung dengan cerita Laras. Jadi neneknya itu kena serangan jantung pas lihat si gadis dibopong ke rumahnya. Apalagi warga pada ngomong kalau gadis dibunuh. Jelas Laras. Bapak ibu gadis kemana emangnya? Aku masih dengar penasaran yang tinggi. Nggak tahu juga mas. Tapi kata warga sih ibunya meninggal pas lahirin si gadis. Bapaknya merantau sampai saat ini. Nggak ditahu keberadaannya. Sungguh malang nasibmu gadis. Semoga engkau mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Lah mas, iki loh sudah jam 9. Apa ndak jadi kelahan? Tanya Laras. Iya, mas tadi nunggu di Sitinan. Katanya mau kesini. Tapi kok ndak datang-datang? Ucapku. Ya udah, mas nyusul ke rumahnya dulu. Kalau kelahannya di atas jam 10 udah panas.
Kulangkahkan kaki menuju pintu depan. Kemarin, Imtinan mengatakan bahwa rumahnya berada di jalan kecil sampai rumah Bu Zulaiha dan terletak di urutan pertama. Desa ini sangat sepi. Tak kulihat satu orang pun yang berjalan di desa ini. Kemana semua orang? "Tinan!" teriakku ketika melihat Imtinan. "Mau kemana? Ndak jadi ketelanku?" tanyaku. "Kamu ndak dengar pengumuman di masjid tadi?" tanyanya. "Pengumuman apa?" Apa karena saking asiknya bercerita, hingga suara pengumuman dari masjid pun aku tak mendengar. "Anak Pak Hasan meninggal." "Pak Hasan yang mana?" "Itu loh, yang kemarin bawa keranda sebelah kiri bagian kaki," jawabnya. Aku ingat. Ternyata pria bertubuh tambun, dengan perut buncit, yang terus menatap aneh padaku. Namanya adalah Hasan. "Kemarin Farhan, hari ini Tito. Belum sebulan di desa kita yang meninggal udah 4 orang," ujarnya. "Kamu mau ikut ndak? Ini aku mau ke sana loh," ajaknya. "Ayo, aku ikut." Kami mulai melangkah menuju rumah duka. Dari jauh kulihat tenda sudah terpasang lengkap dengan bendera putih di halaman rumah. Nampak beberapa ibu-ibu mulai berbisik ketika menangkap giliranku. "Assalamualaikum," ucap bersamaan dengan Imtinan. "Waalaikumsalam," jawab bapak-bapak yang sedang mengukir nisan dan yang lain sedang menurunkan kursi dari mobil. Mas Roiman, sudah sehat mas?" tanya seorang bapak menghampiriku. "Pak Mujidi." "Alhamdulillah sehat pak," jawabku. Imtinan berlalu menghampiri bapak-bapak yang sedang menurunkan kursi. Tiba-tiba dari arah dalam berlari seorang pemuda menuju ke arah kami. Mungkin ia salah satu keluarga almarhum. Terlihat kedua matanya nampak membengkak akibat menangis. "Mbah, jenazahnya sudah selesai dimandikan," ucapnya pada Pak Mujidi. "Oh ya, saya akan masuk," ucap Pak Mujidi. "Saya masuk dulu Mas Roiman." Mereka berlalu masuk ke rumah duka. "Mbah," ucapku bertanya pada diri sendiri. "Dia itu orang pintar di sini," ujar Imtinan sudah berada di dekatku. "Lantas, sedang apa dia di sini?" tanyaku. "Untuk melakukan sesuatu pada si almarhum. Katanya sih biar tidak gentayangan," jelasnya. "Melakukan apa?" tanyaku gamang. "Nggak tahu juga, aku nggak pernah lihat. Ayo kita masuk, biar sama-sama tahu." Kami berjalan memasuki rumah duka, guna mengobati rasa penasaran pada sosok bernama Mujidi. Belum sempat kaki ini menginjak lantai rumah, kedatanganku sudah disambut oleh amukan seorang ibu-ibu yang seusia Bu Zulaiha. "Kamu!" dia menunjukkan padaku. "Kamu yang membunuh anakku. Pembunuh kamu." Gerakannya terhenti ketika akan menerjangku. Nampak beberapa ibu menahannya, sembari terus menenangkannya. Aku tentu saja shock. Aku yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dituduh sebagai pembunuh. Maaf ya mas, istri saya mengagetkan mas," ujar Pak Hasan datang menenangkan istrinya. Aku yang masih setia dengan suasana hati yang beradul pun hanya mengangguk tanpa menyahut. "Man, udah gak usah dipikirin. Bu Indun emang suka gitu," ucap Imtinan masih berdiri di sampingku. "Maksudnya?" tanyaku. "Iya, dia ada penyakit mental gitu loh. Kasarnya mah gila, kadang suka ngomong sendiri. Sekarang ditambah anaknya meninggal, jadi ya gitu, semua kena sasarannya," jelasnya. "Jadi ndak lihat Pak Mujidi dilakuin apa sama mayatnya?" Imtinan menepuk bahuku. "Iya jadi.
Kami berjalan kembali memasuki rumah. Namun, ternyata almarhum sudah ditempatkan di tengah ruangan dengan dikelilingi oleh ibu yang sedang membaca surat Yasin. Yah, lambat kita man, ucap Tina nesu. Alhamdulillah selama acara pemakaman anak Pak Hasan, aku tak mendapati gangguan apapun seperti yang kualami kemarin saat pemakaman anaknya Bu Zulaiha. Mas, dari mana? Kok lama? Tanya Laras ketika aku baru memasuki rumah. Ikut memakamkan almarhum Dito. Aku duduk di kursi teras rumahku. Punggungku terasa sakit sehabis ikut mengangkat keranda tadi. Mungkin karena untuk pertama kalinya. Dito siapa mas? Kok aku ndak tahu ada yang meninggal di desa ini? Anaknya Pak Hasan. Aku saja tahu karena diberitahu impinan. Ucapku. Astagfirullah, Dito yang temannya Farani itu mas. Kaget istriku. Nggak tahu dek, mereka temenan atau tidak. Aku berdiri hendak memasuki rumah. Mau kemana mas? Mau mandi. Ikut kamu dek. Tanyaku berkelakar dan disambut tawa oleh istriku. Sudah menjadi kebiasaanku sedari dulu jika baru pulang dari pemakaman harus segera membersihkan diri. Roiman! Roiman! Terdengar teriakan seseorang manggil namaku menggelar dari arah depan. Siapa gerangan? Mas, siapa itu? Istriku berdiri dari posisi duduknya menonton televisi. Kamar kami terletak di ruang tengah dengan pintu kamar berhadapan dengan layar televisi. Sementara aku yang masih menggunakan baju hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu pada istriku. Coba lihat dulu mas, tengah hari gini kok teriak-teriak depan rumah orang. Kesal istriku. Roiman, aku tahu kamu di dalam. Keluar kamu pembunuh. Atau kudobrak pintu ini. Pembunuh? Aku? Nampaknya orang tersebut semakin emosi karena keinginannya tak terpenuhi. Gagas kulangkahkan kaki menuju pintu keluar. Tak ingin pintu rumahku hancur karena ulahnya. Bapak ini siapa? Dan mengapa bertamu di siang hari tanpa adanya sopan santun? Ucapku tak kalah emosi. Nampak oleh mataku seorang bapak berusia 40-an dengan raut wajah penuh emosi sedang berdiri tepat di teras rumah dengan sebuah golok di tangan kanan. Untuk apa aku bersopan santun pada pembunuh sepertimu? Beberapa tetangga yang penasaran mulai berdatangan satu persatu untuk melihat keributan yang bersumber dari rumah ini. Pak, jangan asal tuduh ya. Suami saya tidak pernah membunuh. Bapak bisa saya laporkan polisi telah membuat keributan di rumah saya. Anjam istriku tak kalah emosi. Walau sudah membawa nama polisi, nampaknya orang di depanku sama sekali tak merasa terusik dengan ancaman tersebut. Ia malah terlihat semakin marah. Polisi? Ujarnya. Suamimu yang seharusnya kulaporkan pada polisi sudah membunuh anak gadisku. Ucapnya penuh penekanan. Ada apa ini? Kepala desa tiba-tiba sudah berada di rumah kami. Mungkin ada yang pergi melapor padanya. Mengapa aku mengenal kepala desa, sementara yang lain tak kuingat? Karena sebelum aku dan istri pindah ke desa ini, aku sudah membuat laporan padanya, melapor sebagai warga desa baru. Ini pak, bapak ini tiba-tiba datang, bawa golok sambil ngomong suami saya pembunuh. Jelas istriku. Mohon tenang Pak Samir, apapun masalahnya, ayo diselesaikan dengan kepala dingin. Tak perlu menggunakan golok seperti ini. Kepala desa nampak mengelus dada bapak tersebut, sembari mengambil perlahan golok di tangannya. Bapak kenal? Tanyaku pada kepala desa. Ini bapaknya gadis. Sepertinya dia salah paham mengenai meninggalnya gadis. Jelasnya, kepala desa mulai menuntun orang yang bernama Samir menuju tempat duduk yang ada di teras kami. Lalu diikuti aku dan istri. Pada ngapain di sini? Bubar-bubar.
Ini bukan tontonan, ujar kepala desa pada beberapa warga yang berkerumun di halaman rumah kami. Teriak mereka kompak namun tetap patuh. Nampak beberapa warga masih mengintip dari rumah tetangga yang berada di kiri dan kanan rumah kami. Kamu itu, Dam, pembunuh, kenapa dibiarkan tinggal di desa ini? Tunggu, Mir, kenapa kamu bisa menuduh Pak Roiman sebagai pembunuh? Tanya kepala desa. Untuk saat ini aku diam dulu, masih menyimak. Karena sejujurnya, aku pun tak tahu perihal kematian gadis selain dari cerita istriku Laras. Dia yang pertama dapat. Di subuh hari pula. Sudah sepatutnya dia yang jadi tersangkanya. Pak Samir menunjuk ke arahku. Mir, tidak ada bukti yang mengarah pada Pak Roiman. Bagaimana mau ada bukti? Kalian tidak pernah melapor pada polisi bahwa anak saya dibunuh. Ujar Pak Samir menantangis dengan mata yang mulai merah. Di mana hati kalian? Mengapa tak melapor pada polisi? Padahal sudah jelas-jelas itu pembunuhan. Bahkan tak satu orang pun yang memberitahu padaku jika anakku gadis telah meninggal. Pak Samir mengusap air matanya yang menetes. Kupikir kita berteman, Dam. Mengapa kamu tidak memberi kabar padaku? Tambah Pak Samir seakan menahan sesak di dada. Saya sudah berusaha menghubungi kamu, Mir. Nomormu yang ada pada aku sudah tak aktif. Bahkan aku menghubungi tempatmu bekerja. Katanya kamu sudah lama tak kerja di sana lagi. Jawab kepala desa. Pak Samir terdiam, seakan menyadari bahwa di sini adalah pihak yang bersalah. Diminum dulu, Pak, kopinya. Istriku menyuguhkan 3 gelas kopi untukku, untuk Pak Samir dan kepala desa. Cuy. Pak Samir meludah ketika mencicipi rasa kopi buatan Laras. Kopi apa ini? Pahit sekali, protesnya. Oh, itu sengaja, Pak. Hadiah buat Bapak yang menuduh suami saya sebagai pembunuh. Laras duduk sambil memangku sebelah kaki. Aku ingin terbahak mendengar jawaban istriku. Dia menjadi orang tua, tapi aku suka. Lagian ya, Pak, kenapa nanti keduanya sudah tiada baru Bapak datang berkunjung ke desa ini? Tanya istriku. Kemana saja selama ini? Gadis yang tumbuh tanpa pengawasan Bapak dan orang tua yang sakit-sakitan memikirkan di mana keberadaan anaknya. Lanjutnya. Tahu apa kamu tentangku? Kau hanya orang baru di desa ini, ujar Pak Samir. Oh, saya tahu semuanya, Pak. Neija bercerita pada saya. Tepat 2 hari saya menempati rumah ini, Neija datang berkunjung. Dia menceritakan semuanya sambil terisak pilu. Betapa ia merindukan anaknya sudah tiada kabar. Kuasumsikan bahwa yang dimaksud Neija oleh istriku adalah nenek dari gadis, ibu dari Bapak Samir. Aku tak tahu jika istriku mendapat tamu di awal kami pindah di sini. Mas, di mana, Dek, di saat Neija datang? Tanyaku pada istri. Udah lama setelah Mas pergi ke lahan, Neija datang, pulangnya malam. Aku yang anterin, Mas. Jelas Laras. Berarti hari di mana istriku melihat noda darah di bajuku. Sudah. Siapa yang memberitahukan padamu bahwa yang menemukan jasad gadis adalah Roiman? Kepala desa menyela dengan bertanya pada Pak Samir. Pak Mujidi. Jawaban Pak Samir sontak saja membuatku curiga pada sosok bernama Mujidi. Mengapa selalu dia? Saya akan melakukan otopsi pada anak saya, seru Pak Ranto tiba-tiba. Otopsi bagaimana? Yang mau diotopsi sudah dikubur. Jangan aneh kamu toh. Kepala desa berdiri ketika mendengar tuturan Pak Ranto. Akan kugali lagi kuburan anakku. Ucapan Pak Ranto tentu saja membuatku terkejut. Bukan hanya aku, tapi istriku dan kepala desa pun ikut terkejut. Kamu gila toh?
Ya ndak bisa. Aku tidak setuju. Kamu pikir warga di sini akan terima jika ada kuburan yang dibongkar? Marah kepala desa. Aku tidak peduli. Dia anakku. Dan aku tak memerlukan persetujuanmu untuk melakukan otopsi pada anakku. Keke Pak Ranto. Ranto, desa kita akan kena sial jika kamu melakukannya. Kepala desa nampak memegangi kepalanya. Nampak sekali jika ia sedang kalut. Apa peduliku? Yang kubutuhkan hanya keadilan, ucap Pak Ranto. Pelaku yang membunuh anakku masih berkeliaran di sana, sementara aku harus hidup dengan rasa penyesalan karena tak bisa mendapat keadilan untuk putriku. Itu maumu, Sadam? Lanjut Pak Ranto kembali emosi. Jika pun ingin melakukan otopsi, apakah masih bisa? Gadis sudah dikubur kurang lebih seminggu lamanya. Apa masih bisa jika diotopsi? Tanyaku memotong perdebatan antara kepala desa dan Pak Ranto. Diam kamu pembunuh. Pak Ranto menunjuk arahku. Kamu senang kan jika aku tak jadi melakukan otopsi pada mayat anakku? Karena jika aku melakukan otopsi, maka kebusukanmu akan terbongkar. Pak Ranto masih dengan tuduhannya. Bukan begitu, Pak. Tidak jadi masalah untuk saya jika Bapak melakukan otopsi pada gadis, karena bukan saya yang pembunuhnya, ujarku. Walau aku sendiri masih tidak yakin dengan diriku. Dari cerita Laras, aku menemukan gadis di pagi hari. Sementara dalam sebelumnya, aku pulang dalam keadaan baju yang terdapat noda darah. Pokoknya aku tak peduli. Suka tak suka, terima tak terima, aku akan menggali kembali kuburan anakku. Pak Ranto berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan pembicaraan yang belum usai. Sehabis kepergian Pak Ranto, juga kepala desa dari rumah, aku dan istri duduk bersama di depan televisi. Namun, yang kami lakukan bukanlah menikmati tayangan yang ada. Kami tenggelam dengan pemikiran kami masing-masing. Aku yang bingung dan berpikir keras. Mengapa aku dituduh pembunuh? Aku yang bertanya-tanya mengapa kejadian seminggu sebelum aku pingsan tak kuingat sama sekali. Mas, panggil istriku tiba-tiba, ingin memulai pembicaraan. Mas beneran ndak bunuh anak Pak Ranto kan, Mas? Laras mengalihkan pandangannya padaku. Yondalah, ucapku spontan. Kamu curiga sama Mas? Tanyaku. Sebenarnya iya, Mas. Soalnya Mas malam itu pulang dengan baju terdapat noda darah. Di pagi harinya Mas yang pertama nemuin mayat si gadis. Jelas istriku panjang lebar. Dik, Mas sudah bilang Mas dah ingat apa-apa tentang kejadian selama seminggu sebelum Mas pingsan, termasuk fakta bahwa Mas yang pertama nemuin mayat gadis, ucapku. Tapi Mas beneran ndak merasa pernah bunuh orang, Dek. Kamu kan tahu bagaimana sifat Mas. Ndak mungkin Mas sampai tega membunuh orang, ucapku lagi. Iya Mas, tapi kok Mas bisa lupa ingatan gini ya Mas? Mas juga jadi aneh setelah bangun dari pingsan. Istriku kembali mengarahkan pandangannya pada layar televisi. Ndak tahu lah Dek, Mas juga bingung. Mas masih mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Mas selama seminggu sebelum Mas pingsan. Aku menggaruk kasar kepalaku yang sebenarnya tidak gatal. Sore hari memang waktu yang pas untuk sekedar duduk manis di teras rumah sembari sesekali menyesap kopi buatan Laras. Di tengah asiknya aku menyeruput kopi dan menikmati cangkir kopi hitam manisku, tiba-tiba saja datang Imdinan. Assalamualaikum, Man. Serunya memasuki teras rumah. Waalaikumsalam. Kamu Tinan, ada apa? Tanyaku sembari menyuruhnya duduk. Dek, buatin kopi satu lagi. Mas ada tamu. Seruku pada Laras yang tengah menyapu rumah. Aku dengar-dengar
Katanya kamu didatangi sama bapaknya gadis yo, ucapnya setelah duduk. Iya, sambil bawa golok. Untung gak copot jantungku Nan, lihat dia datang bawa golok. Dia nuduh kamu bunuh anaknya? Tanyanya seakan memastikan. Iya, wah gosipnya cepat menyebar yo, ujarku. Lah, gimana ndak cepat nyebar? Lawang orangnya sekarang lagi gali makam anaknya itu. Udah ditentang sama warga, tetap aja ndak denger. Dia bawa pasukan, jadi warga ndak berani hadang. Jelas ya, bukannya baru pagi tadi ia mengutarakan niatnya ingin menggali kembali kuburan anaknya. Rupanya ia tidak main-main dengan ucapannya. Pasukan gimana Man? Tanyaku. Itu, dia bawa orang yang badannya gede-gede. Ada 5 orang kalau aku tidak salah lihat tadi. Jelas Imdinan. Ayo ke sana, ajaknya. Ngapainan? Ya buat lihat dia gali kubur. Selama saya hidup di desa ini, barusan loh ada yang mau gali kubur lagi. Udah mau aku. Nanti dikeroyok aku sama orang yang kamu bilang pasukannya si Ranto itu. Tolak aku. Lewat aja kita, sekalian pergi ke lahan kamu. Kan lahanmu searah dengan jalan ke kubur. Himdinan masih dengan ajakannya. Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga. Ada penasaran dengan lahan yang kata Himdinan sudah ditanami kacang itu. Pagi tadi tidak jadi ke lahan tersebut dikarenakan kematian anak Pak Hasan, Tito. Ayolah, ucapku sembari menghabiskan sisa kopi di gelas. Loh, mau kemana ini? Tanya istriku sembari membawa secangkir kopi. Mau ke lahan, kan pagi tadi tidak jadi dek, ucapku. Tak kubiarkan Imdinan menjawab pertanyaan Laras. Jika sampai Imdinan mengatakan hendak pergi melihat Pak Ranto menggali kubur, bisa dipastikan Laras tak mengizinkanku untuk pergi. Lah ini kopinya piye? Sini, aku minum Ras. Imdinan mengambil gelas di tangan Laras. Namun, belum sampai 1 teguk, ia sudah menjerit kepanasan. Ah, panas Ras. Imdinan memeletkan lidahnya. Ya iyalah panas. Aku bikinnya pakai air panas. Kalau pakai air dingin ya dingin, kelakar Laras. Sudah. Ayo Tinan, kita lekas pergi. Keburu maghrib. Kopinya sehabis dari lan saja. Kutarik tangan Imdinan agar lekas menuju tempat tujuan. Kami menaiki motor berdua dengan aku yang dibonceng Imdinan. Dari kejauhan sudah terlihat tempat penguburan desa sudah ramai dipadati beberapa orang. Nah kan bener Man, itu bapaknya gadis bener-bener nekat mau gali lagi kubur anaknya. Imdinan memelankan laju motornya ketika sudah berada di jalan dekat penguburan. Terlihat olehku dari kejauhan Pak Ranto yang sedang mengawasi beberapa orang yang sedang menggali kubur anaknya. Kubur anaknya dikelilingi 5 orang pria berotot besar, mungkin mengantisipasi jika ada warga yang hendak menghentikan aksinya. Ayo cepat Nan, kok malah berhenti? Aku loh mau lihat lahanku. Kutepuk bahu Imdinan yang sedang asik melihat ke arah pemakaman. Belum sempat Imdinan tarik tuas gas, tiba-tiba seorang ibu datang menghampiri kami dengan ekspresi wajah penuh emosi. Bu Indun, istri Pak Hasan. Pembunuh! Teriaknya tepat di wajahku. Kamu yang membunuh anakku Tito. Ia terus menggoyangkan tubuhku. Nampak beberapa warga yang tengah melihat ke arah kubur teralih atensinya dan segera menghampiri kami untuk menahan serangan Bu Indun terhadapku. Badan Bu Indun dipegangi oleh beberapa ibu-ibu. Ia terus berontak dan akan menyerangku kembali, hingga sang suami datang menenangkan. Bu, tenang Bu. Nyebut Bu, nyebut. Pak Hasan terus menenangkan istrinya.
Pak, Pak, dia yang bunuh anak kita, Pak. Ucapnya penuh tangis, sembari terus menunjuk ke arahku. Tito, anak kita tidak ada karena dia, Pak. Anakku Tito. Bu Indu nampak terduduk di tanah, sembari terus memukul-mukul tanah, dan terus memanggil-manggil anaknya yang telah tiada. Tito, anakku. Ia terus berteriak sesekali menarik rambutnya sendiri. Bu Indun dipapah dan dibawa pulang oleh sang suami. Ayo man, sudah mau maghrib. Suara Imtinan mengejutkan aku yang tengah melamun, mencerna situasi. Iya, ayo. Motor kami pun melaju. Nampak Pak Ranto tak menghiraukan kejadian heboh yang tadi terjadi. Namun, mungkin akan berbeda jika ia mengetahui bahwa akulah sang tokoh utama dari kejadian heboh barusan. Bisa saja ia membentuk kelompok bersama Bu Indun. Toh, itu kok Bu Indun bisa ada di situ ya? Tanyaku pada Imtinan ketika kami baru saja turun dari motor. Ya mana aku tahu, bisa saja dia juga mau ziarah ke makam anaknya, karena anaknya pagi tadi dikubur di situ juga. Imtinan mulai berjalan menyusuri lahan. Emang dia ndak ikut pemakaman Tito pagi tadi, Nan? Sepertinya ndak sih, Man. Pagi tadi kan dia kumat dan nyerang kamu. Jelas Imtinan. Bentar malam aku mau ke rumah Pak Hasanan. Ucapku mulai ikut menyusuri lahan. Ngapain? Mau nanya kenapa Bu Indun bisa nuduh aku yang bunuh anaknya. Jelasku. Kan udah aku kasih tahu kalau Bu Indun agak sedikit ndak waras, Man. Imtinan menoleh padaku. Yowes, terserah kamu. Nanti aku temani ke sana. Usul Imtinan. Yang Imtinan ucapkan tempo hari benar adanya. Lahan yang kubeli ini telah menjadi kebun kacang, walau masih setengah lahannya yang nampak ditanami kacang. Kacang yang akan Imtinan kami tanam, lalu kini sudah mulai menampakkan tunas baru. Wah man, rumput yang tumbuh kayaknya lebih subur dari kacangnya. Imtinan terkekeh. Ya, di beberapa tempat memang nampak rumput sudah mulai tumbuh menyaingi kacang yang kami tanam. Iya, Nan, sini deh. Ini apaan? Panggilku pada Imtinan. Nampak oleh mataku sebilah golok berlumur darah yang sudah mengering, teronggok di rumput-rumput liar dekat dengan lahanku. Opo toman? Tanya Imtinan ikut berjongkok. Ini nih, senjata tajam, Man. Imtinan menunjuk ke arah golok tersebut. Iya, aku juga tahu. Tapi kok ada noda darahnya yo? Bingungku. Iya ya, Man. Tunggu. Kamu mau ngapain? Tanyanya ketika tanganku ingin mengambil golok tersebut. Ya mau ambil lah. Jangan kamu sentuh golok itu, Man. Ditanya. Kamu udah ingat si gadis kamu dapatkan sudah tidak ada nyawa di kebun kelapa sawit sebelah sana. Lokasinya lo berdekatan dengan kebun kamu ini. Ujarnya. Bisa saja ini senjata yang dipakai pembunuh buat bunuh gadis. Kalau kamu yang pegang, nanti sidik jarimu ada di situ, Man. Lanjutnya. Seketika aku tersadar dari kebodohanku. Bagaimana jika saja aku sudah terlanjur memegang golok itu? Bisa-bisa nama aku tercatat di kantor polisi sebagai kriminal dan mendapati penjara sebagai tempat tinggalku. Bener kamu, Man. Untung kamu ngingetin. Pinter lo kamu, Man. Pujiku padanya. Keseringan nonton film-film kriminal aku, Man. Jadi ya ke bawah sampai ke dunia nyata. Imtinan terkekeh. Tapi Nan, bisa saja ini golok punya aku, dan darah itu adalah darah ayam yang kubawa pulang lalu. Iya,
Seingatku memang Laras mengatakan bahwa aku membawa pulang seekor ayam hutan. Kapan? Tanya Imtinan. Kata Laras sih 2 hari setelah aku tinggal di desa ini. Jawabku. Coba inget-inget lagi. Kamu punya ndak golok model gini? Aku mulai menelusuri setiap lekukan golok tersebut. Seperti pernah lihat, namun aku tak yakin. Tapi Man, Imtinan mengalihkan atensiku. Aku kok kayak pernah lihat golok ini ya? Ujarnya. Nah kan, kayaknya emang golokku nih Nan. Ujarku mulai akan mengambil kembali golok tersebut. Bentar, bukan punyamu maksudku. Imtinan memukul tanganku. Tunggu, aku ambil handuk kecil yang bisa ku bawa dulu. Ia berlari ke arah motor, lalu berlari kembali sambil membawa handuk kecil. Kamu bawa handuk kecil buat apa? Tanyaku. Oh, ini istriku yang nyiapin. Aku kalau kerja emang suka keringetan, jadi bawa handuk buat lap keringat. Ujarnya. Lah, kan kita kesini bukan buat kerja, hanya untuk lihat-lihat saja Nan. Hush, udah. Aku ngomongnya ke istri mau kerja ke lahan kamu. Aslinya mah penasaran sama Pak Ranto yang gali kubur anaknya itu. Ia mulai akan mengambil golok dengan handuk yang beralih fungsi menjadi sarung tangan. Bentar Man, kamu yakin sidik jarimu ndak akan muncul di golok itu kalau kamu menggunakan handuk? Aku masih tak yakin. Ya, udah ndak usah banyak nanya. Aku udah penasaran mau lihat goloknya ini. Imtinan berujar tak sabar. Diambilnya golok tersebut menggunakan handuk yang ia bawa. Man, ayo lihat di pondok aja. Imtinan berjalan terlebih dahulu ke arah pondok kecil di ujung kebunku. Di kebunku ini memang terdapat satu gubuk kecil yang biasa aku dan rombongan yang kubawa gunakan untuk rehat sejenak ketika dulu aku belum tinggal di desa ini. Kala itu, aku menggunakan jasa pemuda yang kubawa dari kota untuk membereskan lahan ini. Lahan ini lumayan luas, bisa untuk ditanami beberapa macam jenis tanaman. Lihat Man, ada ukuran hurufnya. Golok ini cuma ada satu loh Man di dunia. Ucap Imtinan hiperbola. Bisa aja kamu Man. Banyak yang produksi golok gini Nan. Ujarku. Golok ini gak dibeli asal kamu tahu Man. Imtinan masih melihat golok tersebut dengan sangat teliti. Lihat-lihat Man, ada inisialnya. Imtinan berseru heboh. Terdapat tulisan AM kecil terukir 3 geng golok tersebut. Golok tersebut terlihat sangat tajam dan terawat. Namun karena berlumur darah kering, jadi nampak seperti golok tak terawat. Ditambah lagi di gagang terdapat lumpur yang mengering. Iya Nan, AM siapa? Aku bertanya. Ahmad Mujito Man. Jawabnya. Aku yakin betul ini golok Pak Mujito. Golok ini yang biasa saya bawa ketika mencari kayu bakar. Imtinan meletakkan kembali golok tersebut. Dan dia memang mencari kayu di desa ini. Karena desa ini masih banyak yang belum buka lahan. Jadi masih banyak hutannya. Lanjutnya. Apa jangan-jangan ucapku mulai menduga-duga. Pak Mujito yang bunuh gadis. Ucapanku dilanjut oleh Imtinan. Anda mungkin Pak Mujito itu orangnya baik loh. Selama ini tidak pernah neko-neko orangnya. Dia juga salah satu tetua di desa sebelah. Termasuk desa ini juga sih. Imtinan berusaha menepis prasangka buruknya pada Pak Mujito. Lalu kenapa goloknya sampai di sini? Tanyaku. Itu yang harus kita cari tahu Man. Jawab Imtinan. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini.
Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.